Gadis kecil sedang memainkan alat musik di pinggir jalan, mengamen dan mengemis. Seorang pria yang lewat langsung terkejut mendengar petikan itu. Karena alunan seperti itu hanya bisa dimainkan oleh wanita itu. Pria itu buru-buru ingin melihat. Namun yang sedang bermain ternyata seorang gadis kecil. Dia pun teringat jika dulu wanita itu tidak meninggal. Anak mereka pasti sudah sebesar ini. Hatinya mendadak terasa hampa. Dia lalu menyuruh orang memberi gadis kecil sejumlah uang. Namun saat hendak pergi, dia tak sengaja melihat alat musik di tangan gadis kecil. Ternyata itu adalah tanda cinta yang dulu dia berikan pada wanita itu 7 tahun lalu. Pria itu masih seorang pangeran. Saat itu dia terluka parah. Diselamatkan oleh wanita baik hati. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak lama kemudian wanita itu hamil anaknya. Untuk menyelamatkan pria itu, wanita rela mengamen mencari obat. Sampai akhirnya mendengar identitas mulia pria itu. Namun ibunya marah besar karena wanita itu hanya rakyat jelata. Dia menolak wanita itu jadi menantunya. Namun pria itu demi bersama wanita itu, tegas memutus hubungan dengan ibunya. Wanita tidak ingin membebani pria itu. Dia pura-pura mati dalam kebakaran lalu menghilang. Pria itu tidak percaya. Tetap mencari jejaknya. Namun setelah membaca surat peninggalannya, barulah tahu wanita itu berkorban demi dirinya. 5 tahun berlalu. Pria itu sudah naik tahta menjadi kaisar, namun tidak pernah menyentuh satupun selir. Begitu urusan istana stabil, dia buru-buru melakukan perjalanan ke selatan, hanya untuk mencari kenangan bersama wanita itu. Namun dia tak tahu wanita itu ternyata masih hidup, dan sudah melahirkan seorang putri. Hanya saja karena kebakaran itu, wanita jadi sakit parah dan sekarat. Hari itu gadis kecil mengamen sambil membawa ibunya di tepi jalan. Dilihat oleh seorang pemilik toko yang mengenal mereka. Awalnya dia ingin mengusir, namun akhirnya memberi sejumlah uang, bahkan membantu membawa wanita itu ke rumah tabib. Namun penyakitnya sangat berat, butuh obat seharga $1.200. Gadis kecil mengeluarkan semua tabungan, tapi hanya cukup membeli 2 jenis ramuan. Akhirnya dia siang malam mengamen demi menambah uang, tapi tiba-tiba senar alat musiknya putus. Sementara itu, pria itu datang ke tempat dia dulu bertemu wanita itu, karena tidak mendengar alunan musik yang familiar. Dia pun murka. Saat itu ibunya datang, mengatakan dia sudah dijodohkan dengan putri bangsawan, namun selalu ditolak. Lalu memintanya melupakan wanita itu. Justru karena kepergian wanita itu, dia semakin membenci ibunya. Ibunya pun marah dan pergi, bahkan membuang alat musik kesayangannya. Kebetulan gadis kecil lewat di sana, menemukan alat musik yang dibuang itu. Keesokan harinya dia kembali mengamen dengan alat musik itu. Tanpa sadar pria itu sedang mencari benda itu. Saat mendengar alunan musik yang dikenalnya, dia buru-buru turun dari kereta. Namun yang bermain hanya gadis kecil. Dia meninggalkan uang dan hendak pergi, tapi tiba-tiba melihat alat musik itu adalah miliknya. Gadis kecil segera menjelaskan bahwa dia menemukannya di jalan. Namun pria itu mengira dia pencuri, lalu menawarnya dengan $120 untuk menebus alat musik. Tapi gadis kecil tahu tanpa alat musik, dia tak bisa mengumpulkan uang untuk obat ibunya. Maka dia meminta $1.200. Hal ini membuat pria itu makin yakin dia penipu. Dia langsung merebut paksa alat musik itu. Namun gadis kecil nekat menggigit tangannya. Meski begitu pria itu tetap tidak peduli, hanya membawa pergi alat musik itu. Tabib yang melihat gadis kecil menyinggung pria itu, segera mengusir mereka. Tidak mau lagi mengobati ibunya. Gadis kecil pun terpaksa mencari tabib lain. Namun semuanya menolak. Akhirnya dia pergi mencari pria itu seorang diri. Namun yang ditemuinya justru ibu pria itu. Begitu melihat gadis kecil, dia langsung merasa suka. Bahkan mengusap luka di tangannya. Lalu tak sengaja melihat tanda darah kerajaan di tangannya. Dia pun mulai curiga gadis kecil adalah cucunya. Namun gadis kecil hanya ingin bertemu pria